Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Budi Mulia, selamat datang di acara podcast edukasi bersama saya Nova Juliansyah. Dan saya Safira Dwi Priyati. Jadi buat yang belum tahu podcast edukasi ini apa, jadi podcast edukasi ini adalah sebuah acara yang dinaungi oleh Radio Suara Budi Mulia 102 FM. Ini tentang yang membahas isu-isu ya, isu-isu konflik atau masalah-masalah yang tengah terjadi di Indonesia yang dengan masyarakat sedang bicarakan gitu. Nah, jadi isu kita hari ini apa nih, Bir? Tentang vaksin, tapi pendapat dari guru. Oh, gitu, pendapat guru tentang vaksinasi ya. Jadi kita akan membahas vaksinasi bersama salah satu guru di Budi Mulia ini ya. Tapi sebelum itu, Kira gimana nih, udah vaksin belum? Udah dong, kalau Noval sendiri udah belum? Aduh, aku belum sih. Ya vaksin ya, cepat. Ya, tenang, nanti vaksin. Nah, menurut Kira sendiri, dari vaksin itu tuh buat apa sih tujuannya gitu? Tujuannya itu untuk mencegah COVID, terus mengurangi angka positif COVID juga. Ya benar. Biar kelar nih PPKM-nya, biar kita bisa mana gitu, biar bisa sekolah juga tetap muka kan. Iya kalau sih. udah kelar. Iya, enak juga gitu kan kalau misalnya PPKM udah kelar, kita bisa beraktivitas lebih normal lagi gitu kan. Jadi vaksinasi itu ya, kalau menurut aku sih vaksinasi itu tuh tentang sertifikat vaksin. Jadi orang itu vaksin buat dapetin sertifikat vaksin aja sih menurut aku. Iya, biar mereka ngapa-ngapain juga bisa. Iya gitu kan. Jadi kan kalau tanpa sertifikat vaksin itu sekarang kita kegiatannya terbatas banget gitu. Pergi kemana-mana tuh terbatas. Terus ada orang ngelamar kerja juga kan pakai sertifikat vaksin. Iya gitu kan. sekarang gitu sih. Makanya sekarang bisa dibilang kegiatan kita itu dibatasi banget gitu oleh sertifikat vaksin ini. Nah, buat teman-teman Sobat Budi Mulia, pelajar-pelajar Sobat Budi Mulia yang belum ambil vaksin, makanya vaksin sekarang. Tenang aja, nanti saya juga vaksin kok, tenang aja. Nah, jadi nanti kita di segmen 2 akan kedatangan guru dari SMK Budi Mulia yang akan mengutarakan tentang pendapatnya ini tentang vaksin. Iya. Nanti kita kan akan berbincang-bincang bersama salah satu dari guru SMK Budi Mulia untuk kita tanya ini gimana sih opininya tentang vaksinasi ini, tujuannya apa gitu kan, menurut guru itu gimana. Nah, apa ya? Jadi kalau vaksin itu kan sekarang kan banyak banget ya kayak konspirasi miringnya nih kayak miring gitu kan. Sekarang tuh aku juga jadi jaga-jaga banget sih gitu kan, banyak banget informasi-informasi yang aku lihat gitu kan di sosial media. Loh kok kayaknya ini nggak benar gitu kan. Kayak hoax gitu. Iya kayak hoax gitu, misalnya kayak ada orang meninggal nih karena vaksin. Menurut Kira gimana tuh? Menurut aku sih kalau misalkan kalian ada pikiran kayak gitu, mending dibuang aja pikirannya, maksudnya ambil positifnya aja, aman kok vaksin gitu. Mungkin kalau ada orang meninggal gitu mungkin nggak tahu ya, mungkin ada penyakit bawaannya. Iya benar. Sebelum vaksin kita juga dikonsul dulu sama dokternya, waktu itu aku juga ditanya batuk atau enggak gitu. Iya. Ditanya dulu kan kayak ibu atau bapak atau neng, mas gitu kan, ada penyakit bawaan nggak gitu kan, sebelum kita divaksin gitu kan. Jadi nggak asal langsung vaksin aja gitu kan, karena apa ya, kita juga para dokter juga mengantisipasi juga gitu kan. Kalau misalnya kita sembarang vaksin pasti apa ya, pokoknya diketahui dulu lah resikonya sebelum divaksin gitu kan. Tapi kalian tenang aja, gak usah khawatir, vaksin itu aman. Nah, jadi teman-teman Sobat Budi Mulia, nanti kita bakal rehat dulu sejenak ya. Iya. Kita bakal rehat dulu sejenak, nanti kita bakal kembali lagi di segmen 2. Tetap stay tune terus di podcast edukasi. Oke, bye.
Halo Sobat Budi Mulia, kembali lagi bersama kita di acara kita Podcast edukasi. Dan sekarang kita udah kedatangan bintang tamu kita nih. Dia adalah salah satu guru di radio di Suara Budi Mulia. Di Budi Mulia. Ayo, perkenalkan Miss Dian. Halo, hai, nama saya Miss Dian Rahmawati. Miss Dian, gimana nih kabarnya Miss? Alhamdulillah baik. Novel gimana? Alhamdulillahirrahmanirrahim, baik. Safira? Saya alhamdulillah baik. Oke, sudah siap memandu saya hari ini? Siap. Yuk. Oke. Miss Dian, sampai sekarang gimana perkembangan ngajarnya Miss? Oke, perkembangan mengajar saya selama PJJ berarti ya. Iya, Miss. Sedikit Sama mengingatkan kembali bahwa pertama kali sekolah kita itu mengadakan PJJ itu waktu bulan Maret 2020. Sekarang sudah Agustus 2021, berarti sudah 1 tahun setengah lebih ya kita melakukan Iya. PJJ. Kalau kalian tanya bagaimana perkembangan mengajar Miss Dian, yang sudah pasti terus dicoba untuk berkembang setiap harinya. Kita di bulan-bulan pertama kali kita PJJ itu kita semua masih meraba sistem yang harus kita gunakan, tentang bagaimana saya harus membuat Google Classroom, tentang bagaimana saya harus membuat topik, tentang bagaimana saya harus menyiapkan materi, menguploadnya, menjadwalkannya, dan seterusnya. Di awal kita semua, baik guru maupun murid, bikin rasa sama-sama saling menyesuaikan keadaan ya. Kemudian makin kesini ya kita sudah coba untuk beradaptasi dengan sistem ini, dan makin kesini makin baik alhamdulillah. Oh iya Miss, sekarang kan banyak orang-orang terutama para guru juga diwajibkan untuk vaksin. Nah, kalau Miss sendiri itu udah vaksin atau belum? Sudah dong. Jadi kenapa guru salah satu yang diwajibkan untuk vaksin? Karena bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pelayanan umum adalah salah satu bidang yang mendapat prioritas ya. Mendapat istilah ini adalah arah-arah yang ada di bagian yang paling esensial atau penting. Esensial itu kan bahasa Inggris ya, sebenarnya esensial. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya penting. Kalau kamu tanya apakah Miss sudah. Kami bidang pendidikan itu justru di awal-awal sebelum semuanya ya, kami duluan. Jadi misalnya vaksin pertama itu kalau tidak salah bulan Maret tanggal 8 2021 di RSUD Banten, ada di Kota Serang. Kemudian vaksin keduanya 2 minggu setelah itu tanggal 21 atau 22 Maret kalau tidak salah. Jadi misalnya sudah vaksin kedua. Walaupun Miss mendengar kabar katanya akan ada vaksin ketiga untuk Sinovac ini. Iya. Kita kan masih belum tahu, tapi sejauh ini Miss sudah vaksin 1 dan vaksin 2 dari sejak bulan Maret. Nah, menurut Miss sendiri tujuan dari guru-guru di vaksin itu tuh kan gimana sih Miss? Ya itu tadi seperti yang dibilang di awal, pendidikan itu menjadi salah satu yang paling terdampak selama pandemi ini ya. Dari berbagai kapal, dari yang tatap muka lalu turun menjadi PJJ. Akhirnya kenapa kami divaksin ya? Karena kami mau mencoba untuk siap tatap muka gitu ya. Pembelajaran 1 tahun setengah ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya pasti ada sesuatu yang tidak sempurnanya dibanding kita tatap muka. Dan salah satu syarat untuk melakukan proses pembelajaran tatap muka adalah memastikan apakah para guru yang siap mengajar itu sudah divaksin atau belum, dan apakah anak yang akan diajarkan sudah siap vaksin atau belum, dan apakah sekolah atau institusi yang mengadakan program pembelajaran tatap muka itu sudah siap dengan segala prosesnya. Jadi ya harus sekali divaksin, karena saya sendiri misalnya ketika sehari harus mengajar 2 atau 3 kelas masuk ke dalam sebuah kelas yang walaupun kelas itu nanti mungkin dibagi 2, tetap saja saya harus misalnya berdiri di antara belasan anak atau puluhan anak dalam sehari kan ya. Sehari 1 kelas misalnya kita anggap saja 20 anak. Ketika saya harus mengajar 2 kelas atau 3 kelas berarti 60 anak. Ya tentu saja saya harus membentengi diri saya itu juga, dan kalian juga tentu saja juga seperti itu. Jadi vaksin itu perlu sekali. Apakah wajib? Wajib sekali. Oh iya Miss, kan vaksin ini kan ada kayak kabar miringnya gitu. Menurut Miss itu pendapat Miss itu gimana untuk kabar miring tersebut? Baik, segala sesuatu yang baru itu pasti akan selalu ada pro dan kontranya. Ada yang mendukung, lalu ada yang tidak mendukung. Ada yang menolak dengan halus, ada yang menolak bahkan dengan keras. Pro kontra itu selalu ada dari setiap kebijakan yang dibuat oleh siapapun mungkin. Tentang hoax bagaimana ya? Memang kita tidak pungkiri dunia sosial media sekarang itu penyebaran informasi menjadi sedikit lebih cepat dibanding ketika dulu sebelum dunia digital itu ada ya. Berita informasi hanya kadang mungkin kita dapat dari koran, media cetak atau media elektronik di TV atau di koran mungkin. Sementara sekarang anak kecil pun bisa baca berita ketika mereka membuka Google atau ketika mereka membuka internet, atau bahkan ketika
ketika mereka menonton itu pun kadang-kadang ada iklan-iklan terkait itu ya, entah itu hoax atau tidak. Lalu bagaimana ya kita sebagai, terutama saya sebagai pendidik, yang sudah pasti harus mencoba memberikan edukasi tentang vaksin itu sendiri. Ketika saya mendengar ada hoax yang mungkin akan dimakan gitu bahasanya ya, yang mungkin akan dimakan oleh orang-orang terdekat saya, keluarga, adik, anak mungkin, atau suami atau mama, bapak gitu ya, saya harus jadi orang yang terus mengedukasi mereka bahwa ini salah loh nah, ini salah loh Pak, dan gitu. Karena kamu tuh menjadi agen-agen yang seperti itu, agen-agen yang menjelaskan kepada orang tua kita bahwa mah ini salah loh. Karena yang yakin anak-anak itu cenderung lebih hebat menggunakan gadget kayaknya ya di Iya, bisa dibilang gitu. Kamu mungkin dengan hoax kamu bisa cek apakah ini benar atau tidak, tapi orang tua tidak. Mereka dapat WhatsApp, broadcast hoax itu dalam grup-grup keluarga, mereka sudah langsung pelan itu mentah-mentah. Nah, kamu harus menjadi agen-agen yang menjelaskan itu kepada orang-orang terdekat kalian bahwa hoax tentang vaksin itu salah loh. Kita harus vaksin loh, karena begini. Kenapa ya? Karena kita ada, karena saya mungkin ada dalam dunia pendidikan, maka saya terbiasa ingin mengedukasi orang-orang tentang apa yang benar lalu apa yang salah. Dan kamu sebagai anak-anak yang bersekolah berarti kan anak-anak yang sudah terdidik, dan karena kamu memakai logical thinking kamu gitu ya, berpikir kritis, berpikir panjang gitu ya, berpikir dengan menggunakan nalar kamu bahwa ketika melihat sesuatu itu tidak benar atau salah, segera perbaiki, segera jelaskan ke orang-orang yang mungkin akan termakan dengan vaksin. Jadi mari kita menjadi agen-agen yang membantu pemerintah untuk mensukseskan program vaksin ini. Oh iya Miss, ini kan ada kabarnya nih nanti kalau misalnya sekolah sekolah itu bakal tatap muka lagi apabila guru dan anak muridnya itu sudah divaksin. Nah, menurut Miss sendiri atas kabar itu tuh bagaimana Miss? Yang rasa itu memang salah satu program yang memang harus dilakukan pemerintah ya, karena kalau tidak dipaksa, tidak seperti itu, yang rasa mungkin nanti banyak guru atau bahkan banyak anak yang tidak ingin divaksin. Sekolah kita yang banyak sekolah yang memang sangat concern dengan hal ini, gitu ya, sangat peduli dengan masalah vaksin ini. Seperti yang kita tahu tadi, kami semua sejak bulan Maret sudah satu persatu divaksin gitu ya, dari level TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Level TK, SD, SMP divaksin di bawah arahan pemerintah Kota Tangerang. Sementara level SMA, SMK, SMA maupun MAK divaksin di bawah pemerintah Provinsi Banten. Itu yang menyebabkan kalau di TK, SD, SMP sudah divaksin di kota saja gitu ya, di balai kota sana. Sementara kami harus ke Banten atau harus ke Serang karena naungan SMA dan SMK itu berbeda. Apakah harus? Ya saya rasa harus gitu. Saya rasa ini memang harus dilakukan. Jadi kita demi mencegah penularan virus COVID ini, dengan menjaga diri kita dari virus ini. Kalau kita mau perang melawan sesuatu, sudah pasti kita harus pegang senjata. Dan vaksin itu salah satu senjata paling utama dulu sih menurut saya sebelum kita berperang. Berperang itu apa ya? Bertemu itu kan seperti berperang juga jadinya. Saya bertemu dengan kalian misalnya di ruangan ini, ada 6 anak di sini atau 5 anak di sini, jadi bertemu dengan kalian kita tidak pernah tahu ya siapa yang mungkin akan menjadi carrier. Maka memakai masker dan ikut vaksin itu atau melakukan prokes adalah salah satu cara gitu. Nah, tadi yang seperti yang bilang, kami guru sudah divaksin, kami semua diwajibkan vaksin oleh sekolah kami gitu ya. Kemudian untuk anak kalian misalnya nanti kita masih menunggu waktu jadwal vaksin untuk sekolah SMA, SMK, Budi Mulya. Untuk SD kan tingkat SMP itu 27 Juli kalau tidak salah. Sekolah kita SMP sudah melakukan vaksin untuk anak-anak. Kenapa SMP bisa duluan? Karena itu tadi kebijakan TK, SD, SMP itu ada di pemerintah kota. Jadi mungkin koordinasinya lebih cepat. Sementara SMA dan SMK, MA dan MAK itu ada di level pemerintah Provinsi Banten. Jadi mungkin koordinasinya ada di level. Jadi memang urutannya biasanya dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Seperti ketika kami divaksin pun guru TK duluan, SD duluan, SMP duluan, lalu setelah kami baru para dosen setahun sekian ya. Jadi kalian pun nanti akan divaksin insya Allah di sekolah kita kalau memang jadwalnya sudah rilis. Dan sampai kali ini kami masih menunggu sekolah kita tuh belum kebagian jadwal. Nanti ketika divaksin pun kita sudah berdiri sendiri, maksudnya demikian tidak hanya perkara antara sekolah dengan satu memberikan vaksin, tapi kita pun dibantu sama puskesmas terdekat ya. Jadi itu salah satu nanti yang akan membantu kita memvaksin semua anak-anak yang ada di sini, seperti saat kita vaksin SMK tanggal 27 Juli itu. Jadi akan sangat amat beresiko jika gurunya tidak divaksin lalu muridnya pun tidak divaksin. Jangan sampai ada terjadi kluster sekolah gitu kan. Karena mendatangkan kalian ke sekolah itu seperti apa ya? Kamu pun harap-harap cemas sekali gitu. Iya. Mari kita vaksin.
Iya, Miss. Miss ada pesan nggak untuk masyarakat yang belum vaksin gitu misalnya? Ya, saya belum vaksin nih. Ya, betul Nova, segera Ini pesannya vaksin. buat Kalau Nova. memang menunggu waktu di sekolah lama ya nggak apa-apa, segera. Setahu Indonesia tuh level tingkat RT ya, RT, Iya. RW, kelurahan, kecamatan itu sudah ada tuh bergerilya meminta vaksin. Di rumah miskin aja tuh pernah setiap minggu tuh ada terdengar bapak ibu atau anak-anak yang sudah berusia 17 tahun ke atas bisa bertemu dengan RT-nya masing-masing lalu untuk didata untuk vaksin. Mungkin ketika kamu belum mendapat jatah dari sekolah, alangkah lebih baiknya jika memang di rumah itu lebih cepat ya silakan itu dulu saja gitu. Jadi yang penting vaksin. Lalu bagaimana harapannya untuk masyarakat lainnya ya harus memang vaksin itu tadi. Masyarakat itu luas. Harus ada orang memang yang meyakinkan. Nggak usah jauh-jauh. Ibu saya sendiri saja nih termasuk tadinya di keluarga saya yang belum vaksin hanya tinggal adik saya yang laki-laki. Jadi mama saya, orang ibu saya, ayah saya, adik saya yang satu, suami saya dan saya sendiri sudah vaksin semua. Tinggal adik saya karena terkendala kemarin KTP-nya belum bikin karena baru 18 tahun lah, kurang lebih baru lulus tahun itu, jadi belum bisa vaksin kan kalau nggak ada KTP. Iya. Dan saya sendiri pun itu tadi makanya saya bilang menjadi agen itu ya karena itu tadi ibu saya tuh termasuk jadinya bukannya takut divaksinnya sih ya, takut karena khawatir dengar omongan-omongan yang kata orang nanti udah vaksin begini, benar. karena memang ibu saya punya penyakit bawaan, dia punya darah tinggi dan darah tingginya tuh sudah bertahun-tahun. Itu sempat mendengar mungkin tetangganya atau teman-temannya gitu ya, namanya ibu-ibu suka ngobrol gitu ya, jangan vaksin nanti begini. Itu sampai harus saya loh yang bonceng gitu, karena kalau nggak sama saya ibu saya sampai mama maunya sama dia gitu, sampai saya mama nggak mau sama bapak gitu, saking tidak yakinnya gitu ya mau divaksin. Jadi benar harus saya tunggui, saya seperti menunggui anak saya yang TK tuh, ayo mama duduk gitu, mama jadi isiin ya, lalu mama duduk ya, mama kesini, mama ke situ gitu. Saking itu yang membuat dia yakin untuk jalan. Kalau tidak digituin mungkin dia tetap nggak mau vaksin gitu. Iya. Itu tadi sih. Jadi jadilah orang-orang yang mau membantu mengedukasi keluarga terdekat kita, saudara, atau jadi orang-orang yang segera menjadi orang-orang yang mampu menjelaskan ketika di grup-grup WhatsApp itu ada hoax-hoax yang beredar, maka kita harus menjadi orang yang menjelaskan bahwa itu salah loh om misalnya, itu salah loh tante, ini hoax loh tante, ini hoax loh om. Jadi jadilah orang-orang yang nanti akan menghentikan peredaran hoax-hoax palsu tentang vaksin. Itu sih secara misian aja, semuanya harus saling membantu, saling menjaga, karena kalau kita mau menjaga keluarga kita tentu kita harus menjaga diri kita dulu. Iya, benar. Menjaga diri kita sama satu menjaga keluarga kita, menjaga keluarga kita ya sama satu menjaga diri kita ya, karena kita semua adalah satu rumah yang sama. Semua orang harus bersama gitu melawan pandemi ini. Jangan sendiri-sendiri, jangan egois merasa yang penting saya jadi vaksin terserah dia ibu saya. Kalau kamu sudah divaksin ibu kamu nggak divaksin tetap aja bisa nanti ya kan ya di rumah itu terjadi penyebaran virus tadi kan. Kalau semua orang dalam satu rumah sudah divaksin kan enak. Jadinya kita sama-sama saling menjaga. Iya. Nah, jadi sahabat Budi Mulia, itulah opini dari Miss Dian. Jadi kalian tuh nggak perlu takut ya buat vaksin ya, karena itu tuh benar-benar aman dan juga apa ya? Menjadi wajib sekali Ya, jadi wajib benar. itu pertahanan kita pertama, perlindungan pertama kita dari virus ini. Nah, teman-teman sobat Budi Mulia, kita bakal rehat dulu ya sejenak ya. Nanti kita bakal ketemu lagi di segmen yang berikutnya. Stay terus di podcast edukasi bersama saya Nova Dan saya Safira.
Sobat Budi Mulia, kembali lagi bersama saya Noval Dan dan saya Safira. ya di podcast edukasi. Nah, Sobat-Sobat Budi Mulia, nggak kerasa nih kita udah nemenin kalian acara. semua gitu ya di acara podcast edukasi ini. Nah, pertama-tama kita nih mau ngucapin dulu nih buat Miss Dian yang udah mau jadi bintang tamu kita nih. Sama-sama. Sama-sama, terima kasih sudah mengundang saya juga untuk berbicara di sini. Iya, Miss. Suatu saat terima. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ketika menjelaskan. Iya, Miss. Nah, yang kedua aku mau terima kasih buat teman-teman Sobat Budi Mulia yang udah dengerin podcast edukasi, yang udah nonton podcast edukasi ini ya. Nah, nanti kita bakal bertemu lagi di lain waktu dan jangan kemana-mana. Tetap Tetap stay tune terus di podcast edukasi ya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamanya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, break
looking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so ooh, Do the boogie a line. side step right left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you 'cause talk is cheap. Side step right left to my beat. Get it, let it roll. Smooth like butter. Pour you in like no other. Don't need no usher to remind me you got it bad. Ain't no other that could sweep you up like a rubber. Straight up, I gotcha, making you fall like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm with your heart into two. I got the superstar glow, so ooh, Do the boogie line. side step right left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you 'cause talk is cheap. A side step right left to my beat. Get it, let it roll. Get it, let it roll. Get it, let it roll. Eyes on my wrist, I'm the nice guy. Got the right body and the right mind. Rolling up the party, got the right vibes. Move like haters. Fresh boy, pull up and we lay low. All the players get moving with the bass low. Got army right behind us when we say so. Let's go.